Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dewi Susilowati. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Dianisa Putri dan Riza Ivania Indah Rafelina. Izin mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Epistemologi Bayani. Dalam epistemologi bayani ini, kami membahas tentang yang pertama yaitu pengertian-pengertian, yang kedua asal-usul epistemologi, yang ketiga sumber pengetahuan, dan yang terakhir yaitu metode dan pendekatan yang digunakan dalam epistemologi bayani. Yang pertama yaitu pengertian epistemologi. Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang bersangkutan dengan teori pengetahuan. Epistemologi sendiri berasal dari kata episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi merupakan kata, pikiran, percakapan mengenai pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Sebagai cabang ilmu filsafat, epistemologi bermaksud untuk mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakikat dari pengetahuan manusia. Terdapat 3 pokok masalah dalam bidang ini, yaitu mengenai sumber pengetahuan dan metode atau cara kita mengetahui proses pengetahuan. Adanya dunia yang benar ada di luar pikiran kita, dan yang terakhir mengenai suatu kebenaran dalam pengetahuan. Baik, saya Dianisa Putri akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni pengertian bayani. Kata bayani berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bayani, yang secara harfiah bermakna sesuatu yang jauh atau sesuatu yang terbuka. Bayani adalah sebuah metode berpikir yang berdasarkan pada kitab suci Al-Quran. Pendekatan bayani ini melahirkan sejumlah usul fikih dengan berbagai variasinya. Jadi, epistemologi bayani itu sendiri adalah epistemologi yang beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah wahyu yang berupa teks atau penalaran dari teks. Karena bayani berkaitan dengan teks, maka persoalan pokoknya adalah sekitar lafaz, makna, dan ushul furu'. Untuk selanjutnya, mengenai asal-usul epistemologi bayani. Kronologi dari epistemologi bayani ini sendiri dimulai dari masa Rasulullah SAW, di mana beliau menjelaskan mengenai ayat-ayat yang sulit dipahami oleh para sahabat Rasulullah. Kemudian, para sahabat menguraikan Al-Quran dari ketetapan yang telah diberikan Rasulullah SAW melalui sebuah teks. Selanjutnya, para sahabat Nabi mengumpulkan beberapa teks-teks untuk dilakukan penafsiran dengan kemampuan nalarnya, dengan teks sebagai pedoman utama mereka sebagai suatu pengetahuan. Kemudian penafsiran ini dilakukan kepada generasi yang lainnya. Ilmu pengetahuan sudah menjadi kunci utama dalam kemajuan yang dapat diraih oleh seluruh umat manusia pada saat ini. Pada metode bayani ini telah dilakukan dengan sempurna dan sistematis melalui proses pengambilan pengetahuan yang tidak hanya mengambil saja, melainkan juga lewat proses silogisme seperti dalam filsafat. Selanjutnya, saya Riza Ivania Indah Rafelina akan melanjutkan materi tentang epistemologi bayani. Yang ketiga yaitu sumber pengetahuan epistemologi bayani.
Sumber pengetahuan epistemologi bayani dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu nas dan yang kedua adalah non-nas. Nas sebagai sumber pengetahuan bayani adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan non-nas sebagai sumber pengetahuan bayani adalah ijma dan qiyas. Penting bagi epistemologi bayani sebagai sumber pengetahuan karena teks dapat menentukan benar dan salah dari ketentuan hukum yang diambilnya, serta teks tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jika teks tersebut bernilai benar, dapat dijadikan sebagai sumber hukum, dan sebaliknya jika teks tersebut bernilai salah atau diragukan, maka teks tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena teks tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Yang keempat yaitu metode dan pendekatan yang digunakan dalam epistemologi bayani. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam epistemologi bayani dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode qiyas, dan yang kedua, metode istinbat atau istidlal. Metode qiyas dapat dilakukan untuk memperoleh pengetahuan. Dalam metode qiyas ini dapat ditempuh melalui dua jalan, yakni berpegang pada redaksi dengan menggunakan bahasa Arab seperti nahwu dan shorof sebagai analisa, dan yang kedua menggunakan metode qiyas atau analogi, dan inilah prinsip utama dari epistemologi bayani. Yang kedua, metode istinbat atau istidlal. Metode ini adalah pembahasan mengenai sumber-sumber hukum, metode penggalian hukumnya. Sumber hukum ini yang dimaksud berupa wahyu dan realita. Dalam metode ini memiliki makna dan lafaz. Makna sebagai pengawal fungsi akal yang ada di dalamnya. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, perbuatan, dan kurangnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Atas waktu dan perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.